Selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah Minggu BNKP Bandung. Wah, senang sekali bertemu dengan anak-anak melalui kebaktian online hari ini. Anak-anak, sekarang kita akan memulai kebaktian kita, dan sebelumnya Tante meminta anak-anak untuk duduk rapi, ambil posisi yang nyaman, dan jangan lupa siapkan Alkitab. Oke, anak-anak, sekarang kita akan memulai kebaktian kita. Kita menaikkan satu pujian yang mengatakan, "Ku mau selalu bersyukur." Lagu ini menyatakan anak-anak bahwa kita harus selalu bersyukur. Karena kenapa? Karena Tuhan selalu setia, selalu menopang kita, selalu ada untuk kita. Kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Anak-anak, kita berdoa. Kita berhimpun dan bersekutu di sini dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada hari ini Tuhan mempertemukan kami dalam kebaktian Sekolah Minggu BNKP Bandung
melalui online. Kami percaya Tuhan Yesus, biar apapun yang kami lakukan untuk hari ini menjadi kemuliaan nama-Mu di surga. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Mari Tuhan berkati mereka, mari Tuhan sertai mereka dan berikan semangat kepada mereka untuk selalu mengikuti kebaktian, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, hamba-Mu yang akan memimpin hari ini. Tuhan mampukan dan berikan kuasa-Mu sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kebenaran dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekarang kita menaikkan satu pujian yang mengatakan, hanya Kau milikku di surga. Sekarang kita akan menyebutkan ayat hafalan minggu yang lalu. Ya, kita mau menyebutkan bersama-sama. Ayo, sekarang anak-anak bisa melihat di layar anak-anak. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Anak-anak, biar ayat hafalan yang kita sudah hafal setiap hari Minggu bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kita dan juga menjadi berkat bagi hidup kita. Saat ini anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita mau menaikkan pujian yang mengatakan Allah kuasa. Anak-anak, lagu ini mengatakan bahwa Allah berkuasa melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jadi untuk itu,
Mari kita menyanyikan lagu ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ampuni yang berdosa, sembuhkan yang sakit. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada saat ini kami sudah menaikkan pujian di hadapan Tuhan dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, berkati kami dan mampukan kami untuk dapat mengerti, memahami firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita membuka Alkitab dari Kejadian 41 ayat 46. Dilanjutkan dengan Kejadian 46 ayat 30. Ya. Di sini Tante Ina Karon akan membacakan untuk kita. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Kemudian kita membaca dari Kejadian 46 ayat 30. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Anak-anak, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang bagaimana seorang Yusuf mengatasi bencana kelaparan di tanah Mesir pada saat itu. Anak-anak, ketika Firaun menyerahkan kuasa kepada Yusuf, maka pada saat itu Yusuf menjalankan rencananya, yaitu menyuruh semua orang Mesir untuk menanam gandum. Hasil dari panen gandum itu sangat banyak. Setelah 7 tahun,
7 tahun benih tidak bertumbuh lagi, ketika semua negeri kehabisan makanan, lalu kemudian Yusuf membuka gudang-gudang penyimpanan gandum. Nah, anak-anak, suatu hari tibalah saatnya bencana kelaparan itu terjadi di tanah Mesir. Nah, tetapi anak-anak, tidak hanya terjadi kelaparan itu di tanah Mesir, tapi di seluruh dunia dan termasuk di Kanaan. Nah, anak-anak masih ingat siapa yang ada di Kanaan? Ya, yang ada di Kanaan itu adalah orang tua dari Yusuf dan saudara-saudaranya. Suatu hari anak-anak, Yakub mengatakan kepada anak-anak laki-lakinya, "Saya sudah mendengarkan bahwa di Mesir banyak persediaan makanan. Ayo, kalian ke sana membeli gandum untuk kita supaya kita tidak mati," gitu ya. Lalu kemudian anak-anak Yakub ini bersiap untuk datang ke Mesir. Anak-anak, ketika saudara-saudara Yusuf yang dari Kanaan ini datang ke Mesir, mereka berhadapan dengan siapa? Yaitu Yusuf. Mereka datang menemui Yusuf, mereka langsung menyembah Yusuf. Mereka tidak mengenal bahwa Yusuf itu adalah saudara mereka. Karena kenapa? Karena sudah sangat lama tidak bertemu. Selain dari itu juga cara berpakaian sudah berbeda dengan orang tanah Kanaan dan tanah Mesir. Kemudian bahasa juga berbeda. Tetapi kalau saudara-saudara Yusuf itu tidak mengenali Yusuf, tapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya yang dari Kanaan. Lalu kemudian saat itu Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf untuk menguji apakah saudara-saudaranya ini masih berbohong atau tidak. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Kalian datang ke sini untuk memata-matai kami ya?" Lalu saudara-saudaranya itu berkata bahwa mereka datang hanya untuk membeli bahan makanan di tanah Mesir, karena di daerah mereka terjadi kelaparan yang sangat hebat. Dari antara saudara-saudara Yusuf itu memberitahukan bahwa kami bukan penjahat, kami anak dari seorang laki-laki yang tinggal di Kanaan. Saudara termuda kami juga ada bersama ayah kami di Kanaan, dan saudara kami yang lain sudah meninggal. Tetapi Yusuf tetap memasukkan mereka dalam penjara, anak-anak. Kemudian setelah 3 hari Yusuf memasukkan mereka dalam penjara, Yusuf berkata kepada mereka, "Buktikan pada saya kalau kalian bukan mata-mata. Saya akan menahan salah satu di antara kalian, dan yang lain boleh pulang ke rumah. Namun, ketika kalian kembali ke sini, kalian harus membawa saudara kalian yang masih ada di rumah. Nah, dengan begitu, saya percaya kalian mengatakan yang sebenarnya." Itu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu. Lalu kemudian anak-anak di antara saudara-saudaranya itu berbicara satu sama lain. Mereka mengatakan bahwa ini hukuman yang kita sudah lakukan kepada saudara kita Yusuf. Nah, anak-anak saat itu Yusuf mendengarkan apa yang disampaikan oleh saudara-saudaranya itu. Mereka tidak mengetahui bahwa Yusuf dapat mengerti bahasa mereka. Pada saat itu Yusuf langsung mendengarkan pengakuan dan rasa bersalah mereka terhadap Yusuf. Di antara saudara-saudaranya itu anak-anak, Yusuf memilih Simeon untuk ditahan di dalam penjara. Lalu kemudian saudara-saudaranya yang lain kembali ke Kanaan dan bertemu dengan orang tuanya mereka yaitu Yakub. Setelah mereka kembali ke rumah, anak-anak Yakub ini atau saudara-saudara Yusuf ini menyampaikan kepada bapak mereka bahwa kami harus kembali ke Mesir dan membawa adik kami Benyamin supaya Simeon bisa dikeluarkan dari penjara. Tetapi Yakub tidak mengizinkan Benyamin untuk dibawa pergi oleh kakak-kakaknya. Yakub tidak mau kehilangan Benyamin. Nah, berjalan waktu anak-anak, gandum yang mereka sudah ambil dari Mesir
sudah habis. Dan akhirnya Yakub mengizinkan anak-anaknya ini untuk pergi ke Mesir membeli gandum kembali. Nah, tetapi anak-anaknya itu tidak mau membeli gandum di Mesir. Karena kenapa? Karena Yakub tidak mengizinkan Benyamin bersama mereka. Lalu kemudian di antara anak Yakub itu, yaitu Yehuda, mengatakan bahwa dia berjanji akan menjaga dan membawa Benyamin kembali. Dan pada akhirnya Yakub setuju dan mengizinkan Benyamin ikut bersama saudara-saudaranya ke Mesir. Nah, anak-anak, sesampainya saudara-saudara Yusuf ini ke Mesir, Yusuf melihat Benyamin sudah bersama mereka. Yusuf melepaskan Simeon dari penjara dan membawa mereka semua untuk makan bersama di rumah Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin, dia sangat sedih. Dan Yusuf meninggalkan ruang makan itu anak-anak untuk menyembunyikan bahwa dia sedang bersedih dan menangis gitu ya. Dia menangis kegirangan karena bertemu dengan saudara yang bernama Benyamin. Tetapi ia belum mengatakan kepada mereka bahwa siapakah dia sebenarnya. Nah, anak-anak masih ingat mengapa saudara-saudara Yusuf ini sangat membenci Yusuf pada saat itu? Ya, karena saudara-saudaranya ini iri kepada Yusuf. Karena Yusuf adalah orang yang sangat atau anak yang sangat disayangi oleh ayahnya Yakub. Kemudian saat itu Yusuf diberikan hikmat untuk mencari tahu apakah mereka cemburu kepada Benyamin. Lalu kemudian Yusuf memberikan makanan kepada saudara-saudaranya itu. Di antara saudara-saudaranya itu, dia memberikan 5 kali lipat kepada Benyamin. Ibaratnya anak-anak, kalau 5 kali lipat itu, contohnya kita mendapatkan es krim 1 sendok. Lalu kemudian Benyamin itu mendapatkan 5 sendok. Nah, Yusuf mencobai saudara-saudaranya ini, apakah mereka iri kepada Benyamin adik mereka. Dan ternyata saudara-saudaranya ini anak-anak tidak iri melihat Benyamin diberikan makanan sebanyak itu. Tidak sampai di situ aja anak-anak, Yusuf juga masih menguji saudara-saudaranya ini. Ketika mereka pulang ke rumah mereka, sebelumnya Yusuf menyuruh pelayannya untuk memasukkan gelas perak ke dalam karungnya Benyamin. Lalu kemudian Yusuf berkata, bagaimanakah kalian dapat membalas kebaikan dengan kejahatan? Lalu saudara-saudaranya itu berkata bahwa kamu pasti salah, kami tidak melakukan itu. Lalu kemudian setelah dicari karung-karung yang sudah tersedia di sana, yang akan dibawakan oleh saudara-saudaranya, ternyata gelas perak itu ada di karung Benyamin. Lalu anak-anak, kemudian saudara-saudara Yusuf ini kembali menghadap Yusuf dan berkata, kami semua tinggal di Mesir sebagai budakmu. Tapi kata Yusuf, tidak, saya tidak dapat melakukannya. Saya hanya menahan orang yang mengambil gelas saya, yang lain boleh pulang ke rumah ayah kalian. Mereka kan sudah berjanji bahwa mereka tidak akan meninggalkan Benyamin. Kemudian Yehuda berkata kepada Yusuf, saya sudah berjanji kepada ayah saya bahwa kami akan menjaga Benyamin dan membawanya kembali dengan selamat. Ayah kami akan mati dalam kesedihannya jika dia kehilangan Benyamin, gitu ya. Kalau begitu, biarkan saya yang tinggal menjadi budak dan izinkan saudara-saudara saya untuk kembali ke Kanaan. Setelah Yusuf menguji saudara-saudaranya ini, lalu kemudian Yusuf dapat mengetahui bahwa saudara-saudaranya ini adalah sungguh-sungguh menyayangi Benyamin dan Yakub ayah mereka. Lalu kemudian Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya bahwa aku adalah saudara kalian, Yusuf yang kalian jual sebagai budak di tanah Mesir.
saudara-saudaranya ini, anak-anak merasa sangat terkejut dan sangat takut atas apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf pada saat itu. Mereka tidak dapat berkata-kata lagi. Mereka sangat terkejut. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka bahwa jangan khawatir, aku memaafkan apa yang telah kalian lakukan terhadap aku. Aku tahu bahwa itu terjadi bukan karena kalian, tetapi karena Allah. Dia mengirimkan aku ke sini untuk menyelamatkan orang-orang, termasuk keluarga saya. Kemudian ketika Firaun mendengarkan bahwa keluarga Yusuf telah datang, dia berkata kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu itu agar membawa kereta ke Kanaan untuk menjemput ayahmu dan istri-istri dari saudara-saudaramu. Dan akhirnya mereka pulang menjemput ayah dan keluarga mereka di Kanaan. Anak-anak, sesampainya saudara-saudara Yusuf ke Kanaan, mereka menceritakan apa yang terjadi. Dan akhirnya Yakub memulai perjalanan ke Mesir bersama keluarganya. Dan Allah berkata kepada Yakub, jangan takut untuk pergi ke Mesir, karena aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar di sana. Aku akan menyertai engkau di Mesir, dan suatu hari aku akan membawa kembali keluargamu ke tanah Kanaan. Sungguh janji yang sangat indah untuk Yakub saat itu, anak-anak. Kemudian Yakub percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap dirinya, dan akhirnya bersama dengan keluarganya bersama-sama berangkat ke tanah Mesir. Dari cerita firman Tuhan hari ini, anak-anak, Allah bekerja melalui Yusuf untuk menyelamatkan Yakub dan seluruh keluarganya dari kematian bencana kelaparan. Anak-anak, seperti firman Tuhan hari ini, Allah bekerja melalui Yusuf untuk menyelamatkan Yakub dan seluruh keluarganya dari bencana kelaparan. Dan beberapa tahun kemudian, Allah juga sudah berjanji bahwa Dia akan mengirimkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyiapkan kehidupan yang kekal dan pengampunan untuk semua umat Allah. Anak-anak, dari cerita firman Tuhan hari ini tentang Yusuf, kita dapat belajar bagaimana perjalanan Yusuf sehingga dia menjadi seorang penguasa di tanah Mesir. Bahwa Yusuf tidak pernah kecewa dan tidak menyesal dengan perjalanan yang sudah dilewati. Begitu sakit, mulai dari saudaranya menjualnya ke tanah Mesir menjadi budak, kemudian dia bekerja di rumah Potifar, lalu kemudian difitnah oleh istri Potifar, lalu dimasukkan dalam penjara. Sungguh kehidupan yang sangat menyedihkan. Tetapi meskipun demikian, dia menjalani dengan penuh kepercayaan dan berharap kepada Tuhan, yang pada akhirnya menjadi tuan di tanah Mesir. Itulah yang membawanya kembali dipertemukan kepada saudara-saudara dan ayahnya. Anak-anak, seringkali apa yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi semuanya itu telah dirancang oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Melalui perjalanan kehidupan Yusuf dilatih oleh Allah untuk tetap setia, percaya kepada Allah dalam kondisi apapun. Ya, dan melalui Yusuf Allah bekerja untuk menyatakan kuasanya di tanah Mesir. Jadi anak-anak, siapa saja Tuhan dapat memakai untuk mendatangkan kebaikan dan menyatakan kuasanya. Baik, anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi anak-anak dan juga kepada kita semua. Ayat hafalan minggu ini yaitu terambil dari Roma pasal 8 ayat 28. Isinya seperti ini.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Baik anak-anak, kita sudah menghafal ayat hafalan. Tante berharap ayat hafalan ini bisa dihafal di rumah dan bisa di-share kepada wali kelas masing-masing. Saat ini kita akan menutup kebaktian kita dan kita menaikkan pujian yang tadi, yaitu Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Anak-anak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada hari ini Tuhan sudah menolong kami dan melindungi kami, memampukan kami dari awal, pertengahan hingga kami akhiri kebaktian kami pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berhenti berdiri di hadapan-Mu, tapi kami percaya Tuhan firman yang sudah disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar menjadi berkat bagi kami, bahkan juga bagi anak-anak yang sudah mendengarkan. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, teman-teman kami guru sekolah minggu, mampukan untuk selalu memberikan yang terbaik ya Tuhan dan selalu semangat. Kami percaya Engkau akan selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu saat ini Bapa untuk Koperi, yaitu pembangunan gereja kami di BNKP Bandung. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang menolong, bahkan juga Tuhan mampukan bagi setiap yang berada dalam panitia, bahkan yang berada dalam panitia pembangunan, biar mereka selalu semangat memberikan yang terbaik dalam membangun gereja kami. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus untuk pergumulan kami, apapun itu kami percaya Engkau yang selalu berkarya dan beracara di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami dan biarlah kiranya Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.